Apa kabar semua? Kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Pernahkah kita menutup hidung saat di pinggir jalan untuk menghindari asap hitam dari kendaraan bermotor? Pernahkah kita melihat sungai yang penuh dengan sampah dan juga berbau? Nah, itulah salah satu tentang pencemaran lingkungan di sekitar kita. Apa sih pencemaran itu? Pencemaran adalah bercampurnya unsur-unsur lain yang dapat mengganggu dan merusak keseimbangan lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan ada berbagai macam. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Lingkungan alam yang masih asri adalah lingkungan yang belum tercemar. Udaranya masih segar, airnya masih bersih, dan juga tanah yang dapat ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman. Tapi, lingkungan berubah menjadi buruk untuk ditempati apabila lingkungan itu tercemar. Mungkin tidak hanya lingkungan kita saja, tetapi jika manusia tidak memperhatikan lingkungan atau alam semesta, tidak akan mustahil jika bumi yang kita tinggali ini akan menjadi tercemar juga. Dan itu akan berdampak untuk kesehatan kita, tempat tinggal kita, dan mungkin sumber daya untuk kehidupan kita. Air menjadi sumber kehidupan tidak hanya untuk manusia, tetapi juga semua makhluk hidup. Nah, air yang berasal dari mata air adalah air yang bersih dan jernih. Dari sumber air di daerah pegunungan, air kemudian mengalir ke hilir atau ke sungai-sungai. Nah, di sepanjang alirannya, air dapat bercampur dengan bahan-bahan lainnya. Maka, jika lingkungan kita tercemar, maka sepanjang aliran air dari pegunungan hingga ke sungai, itu juga akan tercemar. Pencemaran dapat merusak lingkungan hidup di sungai. Nah, kalau kalian perhatikan di tepi-tepi saluran air dan sungai, terutama di kota-kota besar, kita sering melihat timbunan sampah yang kadang menggunung sampai ke bantaran sungai. Nah, timbunan sampah itu menyebabkan pendangkalan dasar sungai, sehingga aliran air di sungai tidak lagi menjadi lancar. Nah, bahan pencemar untuk pencemaran air itu apa aja? Ternyata ada sampah, limbah rumah tangga atau limbah industri, bangkai binatang yang hanyut, sisa air pupuk, pestisida atau pemberantas hama tanaman, dan juga zat kimia berbahaya yang sering digunakan baik di rumah maupun industri. Nah, ternyata jika kita mencemari air sungai dengan berbagai bahan pencemar atau polutan itu, maka ada beberapa dampak yang akan terjadi di sungai yang ada di sekitar kita. Misalnya saluran air dan gorong-gorong yang tertimbun oleh timbunan sampah, kalau hujan deras turun, maka air sungai akan meluap karena aliran air sungai terhambat karena banyaknya sampah ataupun limbah. Kemudian muncul juga penyakit akibat bakteri atau kuman pembusukan sampah yang ada di aliran sungai. Nah, bisa juga bakteri atau kuman penyakit itu terbawa oleh aliran air sungai dan menyebabkan bibit penyakit menular seperti tipes, kolera, desentri yang akan mengikuti aliran sungai dan akan dikonsumsi oleh kita melalui air minum. Wah, bahaya juga ya. Lalu ada juga mengancam kelangsungan hidup binatang yang hidup di air. Karena air sungai itu sudah tercemar, maka kehidupan makhluk hidup yang ada di air itu akan terancam. Karena air yang sudah tercemar itu akan kekurangan oksigen, sehingga binatang yang hidup di air dapat mati lemas karena kekurangan oksigen. Lalu, ini yang terpenting, yaitu tidak tersedianya air bersih dan sehat. Wah, kita mandi, minum, dan juga mencuci
itu diperlukan air bersih dan juga sehat. Jika air tidak bersih, maka kita akan mudah terserang penyakit. Kemudian pakaian yang kita pakai itu akan cepat bau apek dan juga menimbulkan bakteri. Kemudian air yang kita minum itu ternyata tidak sehat dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, bagaimana caranya supaya air di sungai tidak tercemar? Atau bagaimana ya cara mencegah supaya tidak terjadi pencemaran air? Atau bagaimana ya supaya air yang sudah tercemar ini bisa segera diatasi dan menjadi bersih kembali? Nah, ini dia beberapa cara yang mungkin harus dimulai dari diri kita sendiri, kemudian masyarakat, dan juga bahkan manusia yang ada di bumi ini. Yang pertama adalah tidak membuang cairan kimia atau bahan pencemar ke dalam sungai. Biasanya, cairan kimia ini digunakan untuk kebutuhan rumah tangga ataupun industri. Yang kedua, tidak membuang sampah rumah tangga atau limbah buangan pabrik ke sungai, saluran air, atau selokan. Selain membuat bau yang tidak sedap, itu juga dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga, menanam pohon sepanjang aliran sungai dan juga lahan-lahan kritis atau lahan-lahan kosong. Untuk apa? Untuk menambah persediaan air dari air hujan yang ditampung oleh akar tanaman, dan juga pohon-pohon ini berfungsi untuk menghadang luapan air jika hujan deras itu terjadi, sehingga pemukiman yang ada di sekitar sungai ataupun kehidupan lain yang ada di sekitar sungai dapat terlindungi. Keempat, tidak boleh menebang pohon di sekitar aliran air sungai, di hulu sungai atau di daerah pegunungan. Kenapa? Karena pohon-pohon itu dapat menyumbat saluran air yang ada di sungai, di hulu sungai, atau di daerah pegunungan. Dan juga limbah-limbah dari sisa potongan kayu itu juga akan mencemari lingkungan. Yang kelima adalah menanam kesadaran dan juga sikap disiplin untuk menjaga lingkungan. Salah satunya adalah tidak membuang sampah ke sungai, selokan, atau aliran air yang lainnya. Kenapa? Karena menanam kesadaran dan juga sikap disiplin itu tidak hanya berguna untuk lingkungan, tetapi juga untuk diri kita sendiri supaya keberlangsungan hidup atau ketersediaan air itu juga akan sangat membantu kita. Udara yang bersih sangat baik untuk kesehatan. Udara yang bersih mengandung banyak oksigen yang sangat baik untuk pernafasan, tidak hanya untuk manusia tetapi juga hewan dan tumbuhan. Di dalam udara tidak hanya oksigen tetapi juga terdapat beberapa kandungan gas yang sangat penting untuk kehidupan. Nah, pernahkah kalian melintasi suatu pabrik dengan asap hitam yang keluar dari cerobong asap pabrik? Nah, itulah salah satu contoh tentang pencemaran udara. Nah, apa saja sih gas-gas yang dapat mencemari udara? Ternyata, gas-gas itu berasal dari asap pabrik atau limbah pabrik yang dibuang melalui udara, gas buangan kendaraan bermotor, asap pembakaran sampah, dan debu berbahaya yang dapat mengotori udara. Nah, jika udara kotor, bisa dibayangkan bagaimana saat kita berjalan di pinggir jalan dengan asap yang tebal, berdebu. Kita juga bisa membayangkan bagaimana polisi lalu lintas, pedagang asongan, sopir-sopir bis kota atau angkot dan lain-lain. Mereka harus berjuang demi tugas mereka dan pekerjaan mereka harus menghirup udara yang kotor. Nah, ternyata pencemaran udara itu sangat tidak baik untuk kesehatan. Tetapi, apa saja sih dampak dari pencemaran udara? Nah,
Seperti yang sudah disampaikan tadi, yang pertama adalah timbulnya berbagai penyakit paru-paru karena keterbatasan oksigen dan juga banyaknya menghirup gas beracun. Lalu, kenapa mengganggu pernafasan? Selain mengganggu pernafasan dan membuat sesak, itu juga sangat mengganggu aktivitas kehidupan karena bau yang tidak sedap, asap yang tebal, dan debu yang tidak tersadari akan terhirup oleh kita. Lalu yang ketiga adalah pemanasan global. Pemanasan global artinya suhu udara yang ada di bumi ini menjadi naik dan menjadi lebih panas. Pemanasan global ini dapat mencairkan es dan membuat virus-virus berbahaya dapat tumbuh subur dan dapat merusak kesehatan, bahkan dapat menghilangkan nyawa manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Yang keempat, pemanasan global juga dapat menyebabkan kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan yang sangat meluas ini dapat menambah pencemaran udara karena asap yang ditimbulkan dari kebakaran yang tidak sedikit. Nah, itu juga sangat berbahaya, tidak hanya untuk kita, tetapi juga untuk bumi kita. Bagaimana caranya agar udara tetap bersih? Nah, agar udara tetap bersih, banyak yang dapat kita lakukan. Tentunya kita tidak bisa melakukannya sendiri, tetapi juga dengan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, terutama kepada bumi kita yang tercinta. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya pencemaran udara atau mengatasi pencemaran udara. Yang pertama adalah kita dapat menanami lahan kosong dengan pepohonan. Nah, dedaunan dari pepohonan ini dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyegarkan udara dan bahkan menyerap karbon dioksida ataupun gas-gas beracun lainnya. Memang tidak semua gas dapat diserap oleh pohon-pohon, tetapi dengan pohon-pohon ini memberikan oksigen dan udara yang segar dapat meminimalisasi penyakit yang terjadi di paru-paru kita. Yang kedua adalah menghindari pembakaran hutan untuk lahan tempat tinggal dan usaha. Semakin bertambahnya penduduk di dunia ini memerlukan lahan tempat tinggal dan juga usaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tetapi harus menghindari pembakaran hutan karena jika merambat ke hutan yang lainnya, maka pembakaran hutan ini akan sangat berbahaya bagi kehidupan tidak hanya untuk manusia tetapi hewan liar yang tumbuh di hutan atau berkembang biak di hutan dan hidup di hutan. Lalu yang ketiga adalah tidak membakar sampah secara sembarangan. Nah, asap dan debu dari pembakaran sampah itu dapat mencemari lingkungan, terutama sampah plastik yang dibakar selain menimbulkan bau yang tidak sedap, juga menimbulkan asap hitam yang sangat berbahaya untuk kesehatan. Apalagi jika kita membakar sampah di sekitar hutan, itu dapat menyebabkan kebakaran hutan secara luas. Lalu yang keempat adalah cerobong asap dari pabrik-pabrik industri dan juga gas buangan dari kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan penyaringan yang berfungsi dengan baik. Nah, filter yang ada di cerobong asap pabrik atau kendaraan bermotor itu dapat meminimalisasi gas-gas beracun yang terbuang dari cerobong asap ataupun kendaraan bermotor. Lalu yang kelima adalah buangan limbah yang bersifat debu berbahaya dan bau busuk harus dicegah. Salah satunya yaitu adalah pembakaran sampah plastik. Maka kita juga harus mematuhi peraturan yang mengatur tentang pengolahan limbah dan pembuangan sampah. Nah, kita juga sebenarnya bisa bekerja bersama-sama atau kerja bakti untuk membersihkan tempat-tempat umum, terutama lahan.
Kita juga bisa juga menanam pohon supaya pohon-pohon yang sudah ditebangi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini dapat segera tumbuh, meskipun pohon yang tumbuh dengan besar itu memerlukan proses dan waktu yang panjang. Maka kita pun tidak boleh menebang pohon secara sembarangan karena menanam pohon itu membutuhkan proses yang lama. Tanah yang subur adalah tempat tanaman untuk dapat tumbuh dengan baik. Nah, hutan yang lebat juga sangat kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh manusia. Maka, tanah yang subur selain menyuburkan tanaman, juga sangat bermanfaat bagi kelangsungan makhluk hidup yang lainnya. Nah, polutan tanah itu apa saja? Nah, polutan tanah itu ada pupuk buatan dengan zat kimia yang berlebihan, penggunaan pestisida yang berlebihan, dan sampah yang berserakan di tanah. Dampak pencemarannya apa saja? Yang pertama, mengurangi kesuburan tanah karena bakteri pengurai yang hidup di dalam tanah itu mati oleh zat-zat kimia yang berbahaya. Lalu yang kedua adalah penebangan hutan secara liar yang membuat tanah tidak lagi terlindungi sehingga tanah menjadi lembek, rawan longsor dan tidak dapat menampung air. Nah, jika hujan deras datang, maka tanah tidak dapat menampung air. Sedangkan air itu sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk minum, lalu untuk juga menyuburkan tanaman, karena air juga sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan makanan dari tanaman itu sendiri. Nah, berikut ini ada beberapa cara untuk mencegah pencemaran tanah. Yang pertama adalah menggunakan pupuk organik atau pupuk kompos. Nah, karena penggunaan pupuk kimia atau pestisida yang berlebihan itu mengakibatkan penumpukan larutan bahan kimia di permukaan tanah, kemudian meresap ke dalam tanah dan dapat membunuh bakteri pengurai atau makhluk hidup lainnya yang ada di dalam tanah. Dan itulah yang menghambat pembentukan lapisan humus yang membuat tanah menjadi subur sehingga kesuburan tanahnya berkurang. Lalu yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan atau membakar sampah dengan zat-zat berbahaya. Nah, sampah yang berserakan di permukaan tanah itu mengganggu kehidupan bakteri pengurai. Karena banyak sampah yang berserakan atau membakar sampah, maka proses pembusukan sampah menjadi terhalang. Fungsi tanah pun akan terganggu karena tanah yang tercemar membuat tanah tidak subur lagi untuk ditanami, sehingga tanaman yang ditanam di tanaman yang tercemar itu akan cepat layu dan tidak dapat tumbuh, bahkan mungkin tumbuh beberapa saat kemudian mati. Lalu yang ketiga adalah tidak menebang pohon secara liar. Nah, penebangan pohon ini juga termasuk salah satu pencemaran tanah karena permukaan tanah tidak lagi terlindungi, karena tanah yang tidak terlindungi ini tidak punya akar-akar pohon yang melindungi mereka. Jadi tanahnya menjadi sangat lembek. Kemudian itulah yang membuat air hujan itu tidak terhalang dan kemudian membuat tanah menjadi longsor. Padahal lapisan tanah yang ada di hutan itu kebanyakan adalah lapisan humus yang subur, sehingga hutan yang gundul itu mengakibatkan tanah tidak lagi terikat dan juga menjadi lapisan tanah yang tidak kuat kemudian menjadi longsor. Nah, itulah pembahasan tentang pencemaran lingkungan yang ada beberapa jenis, yaitu pencemaran air, tanah, dan juga udara. Sampai jumpa di materi berikutnya.